Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan pendidikan untuk 5 tahun ke depan. Boleh slide berikutnya? Jadi kami adalah organisasi independen, jadi tidak berada di bawah suatu perguruan tinggi ataupun lembaga lainnya. Sudah sejak 9 tahun lalu kami berupaya untuk berkontribusi dalam siklus kebijakan pendidikan. Jadi kami fokus pada kebijakan pendidikan sebagai satu siklus mulai dari advokasinya, mendukung proses perumusan dan implementasi kebijakannya, dan juga secara independen melakukan kajian-kajian sebagai umpan balik kepada pembuat kebijakan. Slide berikutnya, dari pengalaman kami 9 tahun tersebut, serta dari kajian-kajian yang kami lakukan dan juga pengamatan yang kami lakukan sepanjang kerja kami, PSPK menyusun rekomendasi yang ditargetkan untuk mencapai pendidikan berkualitas yang berkeadilan dan berpihak kepada anak. Jadi sebenarnya ini seperti amplifying dari para pakar sebelumnya yang sudah mengangkat isu kualitas dan berkeadilan dan berpihak kepada anak, artinya yang juga memperhatikan keutuhan, keselamatan, kebahagiaan atau well-being dari anak-anak kita. Dan kita melihat ada 5 pilar setidaknya untuk mencapainya. Yang pertama adalah akses yang berkeadilan ke sekolah yang berkualitas dan terjangkau. Jadi di sini sekolah kami ada footnote-nya ya, jadi termasuk madrasah dan juga satuan non-formal dan satuan untuk anak pendidikan usia dini. Di sini kita dalam satu tarikan nafas, akses berkeadilan ke sekolah berkualitas dan terjangkau. Itu 2 hal yang tidak dipisahkan. Yang kedua adalah pembelajaran yang berkualitas, yang juga didapat oleh semua anak secara berkeadilan. Kemudian tentu dengan guru-guru yang juga bagian dari hak anak juga sebagaimana yang disampaikan oleh para pakar sebelumnya, bahwa terkait dengan pembelajaran berkualitas itu juga adalah hak anak untuk mendapatkan guru yang berkualitas. Kemudian pendidikan vokasi yang betul-betul menyiapkan anak-anak lulusannya itu adalah anak-anak yang siap kerja. Dan sebenarnya masuk dalam pilar kami juga adalah pendidikan tinggi. Mohon izin kalau waktunya cukup, mungkin izinkan saya untuk menyampaikan juga bagian pendidikan tinggi karena jarang sekali kesempatan kami untuk seperti ini, Bu Hetifah. Jadi boleh naik next slide. Sebenarnya kami menyusun rekomendasi ini sejak tahun 2023 di sekitar bulan September. Dan sudah melewati beberapa siklus masukan FGD dan sebagainya dari para pakar dan termasuk Dewan Pakar kami. Tapi mohon maaf karena waktunya terbatas, saya tentu tidak dapat menyajikan secara lengkap rekomendasi yang sebenarnya diluncurkan siang hari ini untuk publik. Namun Bapak Ibu nanti bisa mengunduhnya di tautan yang kami berikan di file tersebut. Baik, saya akan masuk ke pilar yang pertama, adalah tentang akses yang berkeadilan. Boleh slide berikutnya lagi? Nah, ya. Pada prinsipnya tentu sudah disampaikan juga bahwa pemerintah perlu menjamin hak setiap anak. Mas Ubaid sudah menyampaikannya dengan sangat lugas, bahwa hak ini tidak sekadar angka partisipasi. Jadi hak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak cukup diukurnya hanya dengan angka partisipasi sekolah, tetapi sebenarnya yang bagian dari hak anak adalah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sehingga seperti yang Mas Ubaid bilang, dia tidak hanya datang ke sekolah, seolah-olah belajar, tapi tidak menambah kompetensi apapun. Yang justru yang kami dorong adalah pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Namun hingga saat ini juga disampaikan tadi bahwa kita masih kekurangan daya tampung. Daya tampung sekolah negeri, di mana sekolah negeri ini adalah sekolah yang berbiaya rendah dan kualitasnya dikontrol penuh oleh pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat data hasil PISA sebenarnya, ataupun data hasil asesmen nasional, itu bisa terlihat bagaimana sebaran kualitas antar sekolah swasta itu rentangnya besar sekali dibandingkan sebaran kualitas antar sekolah negeri. Yang menunjukkan bahwa rentang kualitas sekolah swasta itu sangat beragam, baik sekolah maupun madrasah. Nah, sementara miskonsepsi kita ada dalam memaknai apa itu keadilan. Tadi yang Mas Ubaid sudah jelaskan terkait dengan prestasi versus
hak gitu ya. Jadi merit based atau is it human rights? Kalau kita menganggap bahwa pendidikan adalah dan negara kita sudah bersepakat bahwa kita pendidikan adalah hak setiap anak, maka harusnya tidak ada lagi sistem jalur prestasi gitu ya, idealnya. Namun masalah yang sebenarnya adalah daya tampung. Jadi jangan sampai kita terus berkutat. Kalau saya bilang sama teman-teman, jangan kita sebagai rakyat yang diadu-adu untuk rebutan sekolah negeri. Tapi justru pemerintah yang harus menyediakan 100% anak Indonesia bisa masuk ke sekolah negeri. Dan apabila dia masuk ke sekolah swasta, maka itu adalah pilihan. Itu adalah cita-citanya sebenarnya. Namun debat-debat ini terus terjadi karena kita tidak bergeser, tidak melihat ada miskonsepsi bahwa sebenarnya yang isu yang harus kita hadapi 5 tahun ke depan adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya tampung. Yang kedua, miskonsepsi lainnya juga adalah masih adanya anggapan bahwa anak pra-SD usia 5-6 tahun itu masih tanggung jawab orang tuanya atau masih bisa diurus oleh orang tuanya sehingga PAUD 1 tahun pra-SD itu bukan sesuatu yang patut diprioritaskan. Tetapi ini adalah suatu miskonsepsi yang menyebabkan akses kita terhadap pendidikan anak usia dini itu sangat mengandalkan pendidikan negeri, swasta, sangat mengandalkan pendidikan swasta. 95,57% TK di Indonesia itu adalah TK swasta, yang tentu kita tahu konsekuensinya dia berbiaya tinggi. Nah, boleh slide berikutnya? Slide berikutnya adalah sebenarnya bagaimana kami melakukan analisis tentang daya tampung. Di sini terlihat bahwa di banyak kabupaten kota masih sangat kekurangan daya tampung sekolah yang berkualitas dan terjangkau, gitu ya. Jadi kenapa masih rebutan setiap tahun? Tolong jangan kita lagi ribut perlu atau tidaknya zonasi, tapi bagaimana kita bisa mendorong pemerintah supaya tidak perlu ada rebutan lagi. Boleh next slide? Untuk mencapai akses pendidikan murah dan berkualitas tadi, yang berkeadilan tadi, PSPK merekomendasikan agar bergerak maju tentunya diskusinya dari perdebatan PPDB dan fokus kepada bagaimana memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah untuk penambahan daya tampung. Salah satunya bisa melalui penambahan rombel kelas, gitu ya, ruang belajar, bisa pendirian sekolah baru, ataupun melibatkan swasta sebagaimana yang dicontohkan Mas Ubay tadi. Jadi jangan biarkan rakyat terus rebutan pendidikan. Seperti halnya tadi, tidak usah rebutan gitu kan, semua kebagian masuk ke bilik suara gitu ya. Nah, kebijakan yang menjadi pintu gerbang menurut kami adalah kebijakan wajib belajar 13 tahun. Sebab ini hanya pintu gerbang. Betul bahwa selama 9 tahun toh masih ada SMP yang tidak cukup juga di beberapa kabupaten kota. Ngapain nambahin 13 tahun? Tapi bagi kami ini adalah kebijakan pintu gerbang, di mana dengan adanya wajib belajar, maka pemerintah bisa semakin didorong untuk menyediakan daya tampung yang mencukupi. Jadi jenjang 1 tahun pra-SD itu akan menjadi prioritas dan bisa kita push untuk menjadi prioritas apabila dalam undang-undangnya sudah dinyatakan bahwa itu wajib belajar. Kemudian pilar yang kedua, boleh next slide, adalah terkait dengan pembelajaran yang berkualitas, yang menurut kami ini juga adalah bagian dari hak asasi anak. Jadi hak untuk pendidikan itu bukan cuma akses, tapi memastikan bahwa mereka betul-betul mencapai kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Gitu. Jadi tantangan terbesar dan miskonsepsi yang sangat mengganggu untuk upaya kita meningkatkan kualitas pembelajaran sebenarnya adalah miskonsepsi bahwa seolah-olah anak tidak akan belajar dengan efektif kalau tidak ada tekanan high stake test. Ujian nasional yang sangat berisiko tinggi, kalau anak nggak ditakut-takutin, mereka nggak akan belajar. Sebenarnya ini adalah tantangan besar buat pembelajaran berkualitas kita, Ibu dan Bapak sekalian. Karena kalau kita bicara karakter, kalau kita bicara lifelong learning, kalau kita bicara tentang kemandirian belajar, justru kita jugalah yang merusaknya dengan pandangan bahwa anak harus dipaksa supaya mereka bisa belajar. Miskonsepsi tersebut juga menyebabkan anak menjadi bingung. Apa itu moral? Apa itu nyontek dan sebagainya? Mana yang lebih penting? Menyelamatkan nama baik sekolah saya, menyelamatkan perjalanan akademik saya, atau saya belajar tentang karakter yang kuat. Jadi sebenarnya dampak dari ujian nasional tidak sesederhana mengganti tes
namanya atau mengganti jenis soalnya, tetapi juga berdampak pada seluruh sistem pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan melanjutkan apa yang tadi disampaikan Mas Ubaid, sebenarnya juga ada delusional sih gitu ya. Kalau misalnya pemerintah berasumsi bahwa ujian nasional itu adalah alat untuk mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Peserta didik bahkan dalam peraturan perundangan yang sudah diatur dalam sistem pendidikan kita, bahwa pemerintah baik pusat ataupun daerah itu mengevaluasinya adalah sistem pendidikannya, sekolahnya, bukan peserta didiknya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu langkah, maka ajarkan pendidik untuk bagaimana mengevaluasi peserta didik dengan lebih baik, alih-alih pemerintah yang berusaha melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Yang setiap hari ketemu anaknya kan gurunya. Mari kita bangun kemampuan gurunya untuk mampu melakukan evaluasi yang lebih baik gitu. Maka boleh slide berikutnya. Maka dalam konteks pembelajaran sebenarnya yang didorong PSPK adalah guru dan murid berdua sama-sama semuanya perlu terus belajar. Kebijakan yang perlu diubah segera karena guru juga perlu belajar, baik belajar menggunakan teknologi, belajar berefleksi, belajar untuk meningkatkan content knowledge-nya. Tetapi dalam peraturan kita, bahkan diatur dalam undang-undang levelnya, bahwa proses belajar, professional development, capacity building itu belum menjadi bagian dari beban kerja guru. Jadi seolah-olah guru harus melakukannya sebagai extra miles, tapi milesnya tuh banyak sekali, bermil-mil mereka harus bergerak, tetapi tidak dihitung sebagai beban kerja. Ini tidak fair untuk guru. Demikian pula kesempatan guru belajar berbagai hal dan mengembangkan karirnya secara horizontal. Masih sulit dilakukan. Kalau saya ingin mengubah, misalkan dari saya jadi guru SD, kemudian saya ingin berganti mengajar di SMP, itu sulit sekali untuk saya karena masalah aturan tentang linearitas guru yang diatur sangat ketat dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2019 yang saya sarankan sekali agar Ibu dan Bapak mereview juga peraturan tersebut untuk memberikan ruang bagi guru berkembang dengan lebih baik. Berikutnya adalah terkait dengan masalah guru yang lain, yaitu tentang distribusinya. Boleh slide berikutnya? Banyak isu guru yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Di sini saya ingin mengangkat isu tata kelolanya. Media ataupun publik gitu ya, seringkali hyper fokus masalah kesejahteraan. Bukan tidak penting, kami setuju bahwa data empiris juga menunjukkan adanya isu kesejahteraan guru, namun penting sekali untuk melihatnya sedikit lebih zoom out dan mari melihatnya tidak sebagai sesuatu isu yang terpisahkan dari kompetensi guru. Dan semakin sulit juga untuk kita melakukan akuntabilitas terhadap profesionalisme guru apabila narasi bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu terus digaungkan, terus-terusan diglorifikasi. Kenapa? Karena narasi tersebut justru menjauhkan guru dari profesionalisme yang patut untuk dibayar dengan layak, yang patut untuk dituntut perkembangan kapasitas dan kompetensinya, yang layak untuk dituntut akuntabilitasnya. Susah kalau kita menuntut akuntabilitas, tapi kita di sisi lain mengglorifikasi bahwa mereka tidak dalam posisi yang penuh keberdayaan. Boleh next slide? Belum lagi masalah distribusi guru ya, ini yang juga datanya menunjukkan bahwa masih banyak di kabupaten kota yang kekurangan guru. Jadi definisinya adalah guru yang tentu sesuai dengan kompetensi atau linearitasnya dan juga status keguruannya. Nah, ini juga artinya apa? Artinya di sebagian wilayah di Indonesia, anak-anak kita belum cukup guru untuk mengajarkan mereka. Padahal ini adalah bagian dari hak anak sebagaimana yang disampaikan pembicara sebelumnya. Nah, maka untuk menguatkan, boleh next slide. Maka untuk menguatkan upaya peningkatan jumlah dan sebaran guru berkualitas sekaligus memenuhi hak kesejahteraan guru, PSPK merekomendasikan agar jalur guru honorer justru mulai disudahi saja. Dengan ASN P3K sebagai exit strateginya, dan kedepannya satu line saja untuk rekrutmen guru, seperti yang tadi sudah disampaikan juga, bahwa perlu ada satu aturan yang lebih clear. Siapa sih yang layak jadi guru? Gitu. Jadi jangka panjangnya
Jangan lagi kita terlalu leluasa untuk untuk merekrut guru honorer. Saat ini sudah ada sebenarnya baru sekali peraturan PPG keluar di tahun 2024 ini nomor 19 yang sudah mengubah format PPG dan harapannya agar guru tidak lagi menunggu sampai quote-quote sampai mati gitu ya untuk bisa mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikasi yang kemudian berimplikasi pada kesejahteraannya. Jadi menurut kami saat ini yang perlu dikuatkan adalah implementasinya betul-betul dilaksanakan supaya isu kesejahteraan guru sekaligus kompetensinya mereka juga bisa segera kita atasi. Oke, pilar berikutnya adalah tentang pendidikan vokasi yang betul-betul untuk persiapan kerja. Miskonsepsi yang berbahaya, dan ini yang sering disampaikan juga pada saat pemilihan-pemilihan umum biasanya. Miskonsepsi yang berbahaya adalah asumsi bahwa kita perlu membangun SMK sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya karena kita menganggap bahwa SMK merupakan jalan keluar terbaik untuk masalah pengangguran. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu ya. Kenapa berbahaya kami sebut? Karena pendirian SMK itu harusnya disertai dengan fasilitas yang memadai untuk siswanya belajar, disertai dengan kemitraan yang juga esensial sehingga betul-betul lulusan SMK itu bisa terserap oleh industri. Jadi kalau dia hanya dibuat sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dari segi fasilitas atau sarana belajar dan juga kemitraan, akibatnya hingga saat ini SMK masih menjadi penyumbang angka tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Indonesia. Dan yang kedua juga adalah yang kami juga temui di lapangan, miskonsepsi bahwa masalah kualitas SMK itu adalah masalah yang harus dihadapi oleh satuannya. Gurunya lah yang harus meningkatkan kompetensi. Satuan pendidikannya lah yang harus menyelesaikan masalah dari mismatching atau link and match problems yang ada antara SMK dengan industri. Padahal masalahnya jauh lebih sistemik daripada itu. Boleh next slide? Sebagaimana diperlihatkan di peta, masalah lulusan SMK yang tidak diserap industri juga bisa dipengaruhi oleh kesesuaian antara konsentrasi keahlian yang ada di SMK tersebut dengan industri yang ada di tingkat lokal. Jadi ini bukan masalah sederhana yang hanya bisa diselesaikan oleh guru, tetapi juga masalah yang meliputi juga sektor industrinya dan juga pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, boleh next slide. Kami menyarankan adanya kebijakan dari sisi tata kelola SMK, tapi juga dari sisi bagaimana menarik minat industri untuk berkontribusi pada kesuksesan SMK ini. Kemitraan harus dilakukan untuk hal yang esensial, jadi jangan lagi hanya formalitas, tetapi untuk hal-hal yang esensial yang juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dari mulai pengelolaan kurikulumnya sampai dukungan untuk peningkatan kompetensi guru-gurunya. Sementara dari sisi industri, perlu ada satu kebijakan yang lebih menarik bagi mereka karena kajian kami juga mendapati bahwa dari 700 dunia industri, dunia usaha yang disurvei, itu banyak yang kurang tertarik dengan kebijakan tax deduction yang ada saat ini karena dinilai terlalu rumit, terlalu menyulitkan, dan terlalu beresiko terhadap organisasi mereka. Jadi super tax deduction ini suatu ide yang menarik, tapi tentu harus disempurnakan di kedepannya. Dan izinkan satu hal lagi terkait dengan pendidikan tinggi, isu mahalnya boleh berikutnya. Di sini saya ingin mengangkat isu mahalnya kuliah di perguruan tinggi, terutama ke perguruan tinggi negeri. Ini juga datang dari miskonsepsi bahwa perguruan tinggi adalah lembaga otonom, seolah-olah tidak perlu transparan secara publik dan tidak perlu dibuka kepada publik bagaimana mekanisme seleksi masuk perguruan tingginya dan bagaimana masalah UKT-nya. Dan tantangan lainnya juga adalah masalah kualitas yang sering digaungkan. Ini juga kami melihatnya masalahnya adalah masalah sistemik. Jadi bukan cuma masalah dosennya yang kurang gitu ya dalam melakukan penelitian, tapi perlu dibedah juga bagaimana sebenarnya kebijakan terkait dengan beban kerja dosen. Boleh next slide? Dan juga tentu masalah yang terus menyisa dari tahun ke tahun adalah kesenjangan akses PT yang berkualitas. Jadi yang merah-merah ini adalah daerah-daerah di mana jumlah perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul itu dibandingkan dengan jumlah akreditasi yang ada di situ, rasionya itu sangat sedikit.
Jadi kita lihat lagi-lagi yang hijau itu hanya ada di sekitaran Pulau Jawa dan sedikit di Pulau Sulawesi, tapi sangat sedikit di daerah-daerah lainnya. Ini menunjukkan akses perguruan tinggi yang juga belum merata. Boleh next slide-nya, ringkas saja. Salah satu langkah kebijakan yang perlu segera dilakukan terkait dengan UKT, tentu kita perlu meninjau kembali Permendikbud yang baru terakhir, karena UKT di situ belum betul-betul tunggal. Jadi biaya operasional PT, peraturan yang mengatur tentang biaya operasional PT dan juga tentang UKT, itu kita perlu betul-betul review kembali bagaimana supaya lebih berkeadilan, bahwa namanya uang kuliah tunggal betul-betul tunggal tanpa ada biaya-biaya tambahan lainnya. Dan terkait dengan beban kerja dosen, sebenarnya ini juga miskonsepsinya adalah karena dosen dianggap harus melakukan semuanya tridharma perguruan tinggi dalam satu waktu. Dalam satu semester, dosen harus melakukan pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Akhirnya, kesemuanya kualitasnya suboptimal, tidak mencapai kualitas yang diharapkan. Maka ini juga yang perlu diubah, dan saran saya, senang sekali tadi ada Undang-Undang Sisdiknas masuk Prolegnas, Bu Hetifah, mungkin juga perlu dicek kembali Undang-Undang Guru dan Dosennya juga gitu, karena ini di level undang-undang lah masalah tridharma ini diatur, dan ini menurut kami terlalu tinggi sehingga sulit sekali buat mengubahnya. Itu menurut kami langkah 5 tahun ke depan yang perlu menjadi prioritas kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.